berkuasa. Aduh. Itu kan perikopnya mulai dari 19 sampai terakhir. Itu mulai dari kesaksian Yesus tentang dirinya. Kenapa dia Iya. karena dia makanya jangan ambil satu ayat itu terus Anda comot-comot begitu. Saya nggak ambil satu ayat, nggak berubah dia dibaca satu perikop. Ya, Satu sabar dulu, perikop kita tenang baca dulu. nggak ini bang, nggak berubah. Sabar dulu. Aku tidak karena dia katakan ini itu untuk orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi apa semua karena tidak percaya dia. Orang dia mengatakan saja, dia ditolak. Bagaimana? Aduh. Coba deh buka lagi. Yohanes 4 nomor 22 coba. Memang kalau ambil satu ayat itu dari Bang, kalau saya ambil sebutkan satu ayat berarti saya udah baca semua. Iya, itu. Udah Sekarang saya bisa paham tanya. konteksnya. Makanya coba Anda buka Saya dulu. paham. Ya, 21. Yohanes 4 nomor 22. Itu kan Sam 422. Dua-dua deh sih. Saya. Yohanes 422. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, ya kan? Tidak apa kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik. Pertanyaannya, siapa yang disembah Yesus dengan murid-muridnya? Siapa? Oh, yang disembah Siapa Yesus yang sama disembah murid-murid? Yesus di situ? Siapa yang disembah Yesus? Bapak disembah. Allah. Ya. Berarti dia menyembah Tuhannya, betul? Iya. Iya. Berarti Bapak Yesus Yesus. bukan? Dia memang Bukan Tuhan. memang dia bukan Tuhan, tapi dia serupa wujud itu sebagai manusia. Ketika dia katakan bahwa Iya. orang-orang Farisi saja tolak mentah-mentah. Tahu saya bang, tahu. Yesus itu manusia. terus apanya yang Aku harus- udah berkali-kali. Memang Yesus itu manusia bukan Tuhan. Kalau mengakui Iya. Yesus itu Tuhan, ya berarti dia penyesat kata Yesus. Saatnya bagaimana? Lah, yang mengakui Yesus itu Tuhan berarti dia penyesat. Itu ada di siapa yang kitab penyesat? Anda. Sekarang begini, ini kan kita yang kami baca sekarang dalam Alkitab kami ini kan yang kami baca dan kami ikuti itu kan orang yang terdahulu, orang pada zaman itu seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Oh, bukan kami ikut sekarang. Yesus gitu. Hah? Bukan ikut Yesus. Maksudnya mereka pada waktu itu yang mengikuti Yesus dan mereka yang saksi matanya itu. Ini kan dari kami sekarang ini kami tidak tahu dan saya tidak bisa pakai analogi saya apa semua untuk tafsirkan Alkitab ini. Makanya bang, di kitab Anda itu ada perkataan Yesus, itulah yang diikuti, bukan perkataan orang lain. Perkataan siapa yang kami ikuti sekarang? Lah, itu siapa? Yang katanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus kagak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Memang kalau dia katakan bahwa dia Tuhan, makanya orang-orang Farisi di kala itu akan menolak dia. Itu yang persoalan. Kalau dia tidak mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dia mempunyai Tuhan, lalu ngapain toh Anda sembah dia? Memang harus sembah. Kenapa tidak? Karena dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-umatnya. Inilah bang ya, yang menyembah Yesus, yang memakai nama Yesus, ini bakal diusir Yesus. Orang seperti Anda. Coba Anda buka dari mana? Buka Matius 7 nomor 22 sampai 23. Orang Matius seperti 7, Anda 25 sampai akan berapa? diusir Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Sabar. Ya. Matius berapa? Matius 7 22 sampai 23. 22 sampai 23. Tidak 22. Matius 7 22 sampai 23. Baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, benar? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutilah aku,
dan biarlah orang-orang mati mengumpulkan bukan yang itu. Matius 7 22 sampai 23. Ini 8. Oh, di sebelah. Sabar. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat kami demi anakmu, namun kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tak pernah mengenal kamu, enyahlah dan daripadaku dan sebagai buat kerja kantan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Hah? Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Nah, perkataan ini untuk bagaimana, untuk hal-hal yang orang yang apa mengajar pengajaran sesat ya. Iya, yang menyebut Yesus Tuhan apa agamanya? Siapa? Farisi. Yang Orang menyebut Farisi. Yesus Tuhan apa agamanya? Orang Farisi. Ini dia katakan untuk siapa? Untuk orang Farisi. Itu bukan untuk orang Farisi, bukan. Sekarang begini. Ini Bukan, itu hal pengajaran yang sesat. Sekarang begini. Ini Matius 7 15 sampai 23. Iya. Itu di atas perikopnya itu hal pengajaran yang sesat. Iya. Nah, terus kenapa Anda cuma di bawah ujung sini baca Ya, di iya. atas? Yang menuhankan Yesus itu adalah ajaran sesat, kata Yesus. Aduh. Masa Anda jangan kau bandingin RT dengan presiden. Tidak bisa, Bang. Nabi Muhammad itu kan untuk orang Arab. Kenapa kamu di Indonesia kan Loh, ikut? kok maksa? Dalilnya Nabi Muhammad itu untuk sama. seluruh manusia. Yesus itu kan orang Yahudi. Coba ada nggak Yesus berkata di kitab Anda, aku untuk semua manusia, kata Yesus. Ada nggak? Saya tidak, kalau kami Katolik, kami cuma membaca saja, tapi Yesus berkata, aku untuk seluruh manusia, kata Yesus. Ya, makanya saya mau jawab sekarang. Maksudnya begini, kami kami Katolik, kami itu cuma membaca dan misalnya apa semua yang bisa menghafal dari itu orang yang langsung sekolah misalnya saya nggak nanya itu. Saya nanya di kitab Anda, Yesus ada nggak berkata aku untuk seluruh manusia? Ya, mungkin tidak ada di dalam ini. Kalau tidak ada, ngapain ikut dia? Mungkin tidak ada. Anda sendiri tahu Yesus itu hanya untuk Yahudi, bukan untuk seluruh manusia. Dan nggak ada Yesus mengatakan dirinya untuk seluruh manusia. Ngapain Anda ikuti? Hanya untuk Bani Israel. Oh, berarti hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan Yesus di kitab Anda. Ya. Tapi oke, memang kami yakin bahwa kami punya kepercayaan apa semua memang untuk pengikutan orang yang Bani Israel ya. Jadi kami sekarang yang ikuti Yesus, katakan Yesus itu memang orang Israel punya. Dan ternyata mungkin teman-teman mereka termasuk Pak Ustadz tidak ikut Nabi Isa karena dia orang Yahudi. Ya iya, karena Nabi dari Yahudi diutus untuk Yahudi, untuk Israel, Nabi untuk lokal gitu. Bukan untuk seluruh manusia. Beda dengan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh manusia, beda gitu. Untuk seluruh manusia. Sekarang katanya Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz ikut betul-betul Nabi Muhammad? Ya iyalah. Kenapa istri Pak Ustadz berapa sekarang? Istri saya. Ikut Nabi Muhammad. Lah, iya. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran menyampaikan Al-Quran kalau kagak mampu adil, satu saja nikah. Alamak, itu istri berapa? Karena ikut main. Kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, kalau kagak mampu adil menikah satu saja. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tadi kan sudah sampaikan satu aja menikah, kata Nabi. Coba kalau gitu saya mau tanya balik dah.
Ada nggak Yesus melarang Tidak bisa. beristri 2, 3, Saya mau 4, tanya, 5? Coba. Karena tadi Ada sampaian nggak bahwa Yesus melarang ikut, di kitab Anda? ajaran Muhammad, Kata ya. Dan kalau Yesus, misalnya ikut jangan ajaran Muhammad, beristri berarti 2 istrinya atau harus 3 ikut atau Muhammad. 4 atau 5. Mana larangan Yesus? Siapa? Mana larangan Yesus beristri banyak? Memang kami tidak ada. Kami Enggak ada kan? kami tidak ada. Memang Yesus kagak pernah membatasi gitu mau beristri 10 atau 100 atau 1000, nggak pernah dibatasi Yesus. Kami itu monogami, bukan poligami, model. Iya, datang Nabi Muhammad menikah satu saja. Karena kalau beristri 1000, Yesus pun nggak melarang gitu. Baik, maksudnya Pak Ustadz istri berapa orang kalau ikut Muhammad? Lah kakak, kalaunya menurut Yesus 1000 pun nggak dilarang dia. Tanya Muhammad kamu jawab. Mana ada larangan Yesus beristri banyak? Ada nggak? Berarti memang kami di dalam kami yang Katolik atau Katolik Kristen lah rata-rata sama. Tidak ada yang ini. Tidak ada apa? Tidak lebih dari satu. Itu setiap Tidak lebih dari satu, mana ayatnya? Memang di dalam Yesus aja kagak pernah melarang Anda mau beristri 2, 3, 4 atau 1000, nggak pernah dilarang Yesus. Kami sudah dituliskan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi kalau saya tanya Pak Ustadz, Pak Ustadz orang Nabi Muhammad orang Arab, terus Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Ya, gini kagak usah heran kalau Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu, karena Yesus nggak melarang. Sekarang Pak Coba Ustadz istrinya berapa orang? kalau ada larangan Yesus, kata Yesus menikah satu saja, nggak bakalan banyak istri Nabi Muhammad. Tapi Yesus kagak pernah melarang mau 1000 kayak beristri, kata Yesus. Ya. Pak Ustadz, maksudnya jawab saya tanya, jangan jawabnya kemana-mana. Sekarang saya tanya, Loh, itu kan fakta. Ada nggak larangan Yesus beristri banyak? Ada nggak? Kami sudah diikat dengan gereja, tidak mungkin. Nggak usah permasalahkan istri Nabi Muhammad kalau gitu. Bukan saya persoalkan. Masalahnya Yesus kagak ada membatasi. Tadi Pak Ustadz dengar, jangan bolak-balik dulu. Tadi kan saya sudah kita sampaikan tadi itu bahwa kami ikut ya Yesus itu orang Israel. Terus sekarang kami ikut Yesus orang Israel, kenapa kami Indonesia harus ikut? Sekarang saya tanya Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz ikut Nabi Muhammad? Oh, karena dia ini Nabi untuk seluruh umat manusia. Nah, saya tanya balik, apakah Bapak Ustadz, Pak Ustadz itu sudah ikut betul-betul Nabi Muhammad atau belum? Iya ikut. Kalau misalnya ikut Nabi Muhammad, berarti istrinya harus banyak sama seperti Nabi Muhammad. Gini, saya ikut Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Tuh. Nabi Muhammad istrinya banyak. Kalaunya Nabi Muhammad gini, ya saya jawab dulu. Kenapa Nabi Muhammad itu lebih dari satu istrinya? Karena Yesus kagak ada melarang. Nggak pernah melarang Yesus mau beristri 1000, 2000 kayak nggak ada larangan dari Yesus. Makanya Yesus kagak ada melarang Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu. Karena saya ikut Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad menikah satu saja. Yesus kan dibatasi Nabi Muhammad menikah satu saja gitu. Ya, yang melarang Yesus apa Nabi Muhammad? Jadi nggak ada larangan dari Yesus menikah banyak itu, nggak ada. Makanya gimana? Yesus kan hanya untuk orang Kristen. Kenapa Yesus dengan untuk orang Islam? Lah, kan kagak ada larangan dari Yesus toh ajaran sebelumnya. Aduh, larangannya untuk siapa? Untuk Kristen atau untuk Islam nih? Lah, untuk Nabi Muhammad. Kalau ada larangan dari Yesus, Nabi Muhammad nggak bakalan istrinya banyak. Kan Nabi Muhammad dan Yesus kan ajarannya beda. Apa bedanya? Apa? Bedanya Muhammad, apa bedanya? Istrinya kan banyak. Sekarang misal kalau Nabi Muhammad sekarang itu kan banyak dia punya yang ikut itu ya teman-teman Muslim itu kan tafsirannya apa semua itu kan Nabi Muhammad punya, bukan ini Yesus punya. Di kitab kau kan, gini
di kitab kau kan Daud Salomo istrinya juga banyak 1000. Wah, itu beda. Itu Apa beda. bedanya? Sama istri banyak. Itu beda. Tapi kami beda. Itu beda. Nah, Daud Salomo itu nabi. Atau Gini, mereka yang kalau berbeda, Salomo, beda. kalau Daud kagak banyak istrinya, kagak ada Yesus. Yesus itu dilahirkan gara-gara Daud istrinya banyak. Ya, beda. Itu beda. Iya, Yesus itu coba kalau istrinya kagak banyak, kagak ada Tuhan Kristen keturunan Daud, sekarang. bukan anak Daud. Gak ada Tuhan Kristen. Hah? Gak ada Tuhan Kristen. Kalau Daud istrinya cuma satu. Yesus itu dilahirkan dari garis keturunan poligami. Aduh, poligami. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Kagak tahu kau. Ada ayatnya. Tuhan kau itu ya dilahirkan dari garis keturunan poligami. Ya, ada ayatnya. Aduh. Nih, Ada saya kasih ayatnya tahu tidak? ya. Ada Matius ayatnya 1 tidak? pasal 1 Sabar. coba kau buka. Buka berapa? Matius 1 pasal 1 silsilah Yesus baca kau semuanya. Oh, itu silsilanya. Itu keturunannya. Saya pikir ayatnya Yesus bahwa keturunan Yesus itu Daud, anak betul? keturunan poligami yang saya tanya Yesus itu. keturunan Daud betul? Kalau keturunan Daud betul, tapi bukan keturunan Dari istri poligami. keberapa? Saya paham. Dari istri Hah? keberapa? Dari istri yang keberapa? Yang saya tanya tadi, Daud. Yesus itu keturunan Yesus anak keturunan poligami. Daud, Itu yang saya betul, tanya. kata Anda. Bukan Yesus bukan- keturunan Daud kalau betul keturunan kan? anak Daud benar. Ini Yesus dari- keturunan dari Daud silsilah betul? itu. Yesus Betul, keturunan benar, Daud betul? Nah. Betul. Ini silsilah banyak sekali. atas. Dari istri Daud yang keberapa? Siapa? Yesus itu dari istri Daud yang keberapa? Maria. Dari Maria. Apanya? Yesus itu keturunan Daud dari istri Daud yang keberapa? Entahlah berapa keturunan 14. Dari istri Daud yang ke-12. Kalau Daud istrinya kagak 12 ya kagak ada Tuhan Kristen sekarang. Yang saya tanya tadi. Makanya ngapain sewot Tuhan kau aja hasil dari istri yang banyak kayak gimana? Bukan dari istri yang banyak ini. Iya, Yesus Tadi itu yang saya tanya dilahirkan itu dari hasil dari poligami yang saya tanya. dari moyang Ada istri ayatnya yang tidak? banyak kan kayak gitu. Dari istri poligami yang saya tanya Coba itu ada tidak? coba kalaunya Daud kagak 12 istrinya ya, kagak 12 kagak ada Yesus hari ini. Kristen nyembah tiang listrik. Tidak benar kamu menyembah Tuhan. Jadi kenapa Kenapa? coba sewot Nabi Muhammad istrinya banyak sedangkan Tuhan kau aja dilahirkan dari garis keturunan istri yang banyak. Orang Yahudi punya. Aduh. Makanya saya tanya. Makanya Sabar, Anda Pak. banyak belajar gitu ya. Tuhan kamu itu Yang saya berasal tanya dari tadi, mana sih? makanya saya- Dari saya seperti tanya tadi apa itu kan kayak karena- gitu. Bukan, maksudnya begini. Tadi yang saya tanya itu karena bilang kami ikut Yesus itu kan orang Yahudi. Jadi ngapain Pak Ustadz suruh kami bakal ngapain kamu ikut orang Yahudi? Nah itu yang saya tanya. Makanya ketika saya tanya Pak Ustadz bahwa Yesus Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, kenapa Pak Ustadz ikut? Memang Nabi Muhammad kan untuk seluruh umat manusia. Ya, Makanya iya. saya tanya, kenapa Pak Ustadz yang agama itu kenapa tidak ikut Nabi Muhammad? Istrinya Apanya? banyak. Karena nggak ada larangan Yesus. Apa hubungannya Muhammad dengan Yesus? Mana ada Yesus melarang beristri banyak? Mana ada hubungan mana Mana ada larangan Yesus dari ajaran sebelumnya? Sebelum ajaran Nabi Muhammad kan ajaran Yesus. Ada nggak Yesus melarang beristri banyak? Ada nggak kata Yesus? Kamu dilarang beristri lebih dari satu? Ada nggak? Ada nggak? Maksudnya saya tanya Muhammadnya. Nggak bukan saya ada. tanya- Yesus kenapa melarang tanya istri Yesus? banyak nggak ada. Yang saya mau tanya itu, kenapa Pak Ustadz tidak ikut Nabi Muhammad? Bahwa istrinya banyak. Iya, atau karena misalnya- kenapa saya tidak mengikuti Nabi Muhammad istri banyak? Karena kata Nabi Muhammad menikah satu saja, ya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ya, ajaran Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammadnya itu istrinya banyak? Karena nggak ada larangan Yesus. Apa hubungannya antara Muhammad dan Yesus? Karena ajaran Yesus lebih dulu.
Hah? Ajaran Yesus lebih dulu ada sebelum ajaran Nabi Muhammad. Berarti Pak Ustadz ikut ajaran Yesus atau Nabi Muhammad? Kalau ada larangan Yesus menikah Saya satu tanya, saja. jangan Kalau bolak-balik, ada jangan larangan bolak-balik. Yesus Pak menikah Ustadz lebih ikut dari Nabi satu Muhammad itu atau kagak ikut boleh, Yesus? kagak bakalan istri Nabi Muhammad itu banyak. Ya, Pak Ustadz Makanya sekarang ikut Nabi karena Muhammad nggak atau ada dilarang oleh Yesus, istrinya banyak, wajar. Ya. Maksudnya Pak Ustadz. Tinggal kamu tunjukkan larangan Yesus ya menikah lebih dari satu. Wah, coba tunjukkan sama saya, ada nggak? Apa hubungan antara Muhammad dengan Yesus? Tidak ada. Lah, Karena kan yang ajaran teman-teman sekarang itu ajaran kan Nabi Muhammad, bukan ke-20, Yesus. ajaran Nabi ke-24 kan ajaran Yesus. Yang teman-teman Muslim ikut ini kan Nabi Muhammad punya, bukan ajaran Ya, Yesus. iya, kalau Nabi Muhammad kan Nabi ke-25. Diikuti Muslim, ajarannya menikah satu saja. Nah, lalu kenapa? Ya, lalu kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena ajaran sebelumnya, ajaran Yesus, kagak pernah Yesus melarang beristri banyak. Gak pernah. Jadi Nabi Muhammad itu datang membatasi Islam menikah satu saja. Nah, tuh Nabi Muhammad tuh datang Islam menikah satu saja. Karena apa? Karena Yesus kagak pernah melarang beristri 1000, 2000, 3000, nggak pernah. Tapi di hadisnya itu ada. Dalam hadisnya itu ada. Muhammad yang bikin itu. Gitu. Ada. Hadisnya ada. Coba Anda cari larangan Yesus beristri banyak, ada nggak? Tunjukkan sama saya. Memang tidak ada. Nggak ada, nggak usah kau sewot Dan gitu. tidak ada. Ya kalau nggak ada, ngapain kau permasalahkan istri Nabi Muhammad banyak, ngapain coba? Itu aja Nabi kamu. Jadi kagak usah heran kalau Tuhanmu Tuhanmu moyangnya dari keturunan poligami. Tuhanmu itu nggak usah heran. Ada ayatnya tidak keturunan poligami. Oh, ada. Kau baca kitab kau Matius 1 pasal 1, silsilah dari Yesus. Oh, itu silsilahnya, bukan ajaran kasih anak dari poligami. Ya. Itu memang sila-sila Kau kan tahu keturunannya. Yesus itu anak Daud, betul? Dengar, ini sila-sila keturunannya. Yesus anak Daud. Biar kau Keturunan tahu. Daud. Ya, betulkah Yesus itu anak Daud? Yesus itu keturunan anak Daud. Iya. Dari istri Daud yang keberapa? Istri Daud yang mana? Istri Daud yang mana? Yesus bukan istrinya Daud. Istri Daud ada 1000. Nah, turunnya Yesus ini dari istri Daud yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Istri Daud yang keberapa keturunan menghasilkan Yesus? Katanya, apakah Maria istrinya Daud? Bukan, nggak nyambung. Terus kenapa Anda sampaikan? Iya, Yesus betul keturunan Daud, betul? Keturunannya betul, tapi dari istri Daud yang keberapa? Itu di Yohanes sudah jelaskan. Oh, Iya, dari istri Daud yang keberapa? Hah? Dari istri Daud yang keberapa? Maria bukan istrinya Daud. Dari istri Daud yang keberapa? Bukan istrinya Daud. Yusuf. Iya, saya tahu Maria itu bukan istri Daud. Saya nggak nanya Maria. Dari istri Daud yang keberapa Yesus ini punya silsilah? Yes, saya juga tidak paham. Maksudnya Yesus dari istri anak Daud yang keberapa? Maksudnya bagaimana itu? Nah, Daud itu kamu perlu tahu, dia punya istri 1000. Oke? Nah, terus? Dari 1000 istri ini yang menurunkan garis keturunan Yesus istri yang keberapa? Apakah Maria istrinya Daud? Tidak ada hubungannya dengan Maria. Terus tidak ada hubungan, terus bagaimana yang melahirkan Yesus ini? Nih, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Sudah. Ya, nih saya kasih tahu. Tuhanmu itu berasal dari mana? Yesus anak Daud. Ya, Yesus anak Daud dengan Berseba. Berseba ini istri yang ke-12. Terus. Menurunkan Salomo. Menurunkan Joakim. Menurunkan Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus menurunkan Yesus. Jadi
Yesus itu garis keturunan dari Daud dari istri yang ke-12. Daud yang namanya siapa tuh? Iya, dari istri Azuro. yang ke-12 dari hasil poligami itu Yesus. Ada. Di ayatnya tuh. Ya iya, kau baca kitab kau makanya. Ada. Kita kan sudah baca Baca ini. kitab kau, baca Kita kitab sudah baca. kau. Tanya atau Saya sudah tanya baca. pendeta kau, ya. Kalau kamu nggak percaya, tanya pendetamu. Tanya bagaimana? Betulkah ya Yesus itu dari moyang berpoligami? Nah, tanya sama pendeta. Oke? Gitu nanti tanya. Macet. Saya tidak ada macet. Yang Iya. sila-sila di sini yang sebut tadi tidak ada. Ya, tanyakan aja. Ya, sama pendeta Anda. Ya, Yesus itu turunan Daud yang berpoligami dari istri yang keberapa gitu. Bukan poligami. Kami tidak ada poligami. Tidak ada. Apanya? Daud poligami, istrinya 1000. Wah, mari. Waduh, tidak ada hubungannya itu. Aduh. Hasil hubungan poligami Aduh. bagaimana? Ya, jadi hasil hubungan poligami ya karena Daud berpoligami menurunkan Tuhan kamu. Hanya kalau bilang Makanya tanya dulu pendeta kau kayak gitu ya. ini tidak ada. Kalau susunan silsilahnya benar. Daud Ya, itu jelas. dia berpoligami menurunkan Yesus. Kalau Daud kagak berpoligami kagak ada Tuhan Kristen hari ini. Bukan poligami itu kalau sila-sila keturunannya itu benar. Makanya sampai sekarang misalnya tidak tahu di teman ini, tapi di kami Katolik itu jelas bahwa misalnya kita sebelum nikah itu ada hukum kanoniknya itu benar. Saya nggak Makanya bahas itu. Saya bahas Yesus keturunan dari poligami. poligami bagaimana? Coba ada ayatnya tidak? Keturunan poligaminya. Daud Dari hasil menikah keturunan dengan Berseba. Berseba itu istri ke-12. Oh, ini Daud. belajar kagak sih kitab kau? Berseba anaknya siapa? Anaknya Maria. Berseba menurunkan Salomo dengan Daud. Terus Salomo menurunkan kakeknya Yesus Joakim. di sini ada masalah di sini tidak ada. Aduh, Joakim menurunkan Maria. Maria Nah, menurunkan terus. Yesus. Makanya Itu Yesus poligami. itu hasil dari poligami. Oh, dari mana Bapak Yesus hasil dari poligami? Pahit memang kenyataan kayak gitu. Ya. Wah, pahit bagaimana? Itu ketimbang Muhammad kawin istri kawin anak Aduh, bapak kalau umur ya 6 kalau tahun. Tuhanmu aja dari hasil poligami, ya ngapain kau ngurusin Nabi Muhammad gitu? Nah, justru ini. Memang kalau Ya, karena di dalam seharusnya seharusnya kau bersyukur gitu ya. Bersyukur apanya? Bersyukur dari hasil poligami Tuhanmu ada. Gimana sih? kami tidak pernah ada Coba dalam kalau ajaran kami itu kagak bahwa- boleh poligami, ya kagak boleh poligami. Nggak ada Tuhan Kristen hari ini. Memang kami tidak ada di dalam umat kami Kristen itu tidak ada nikah untuk poligami tidak ada. Ya, Beda kalau Muhammad benar belajar itu dulu. sampai anak Belajar bawah dulu umur. tentang Daud gitu ya. Dari Sekarang saya mau tanya, Tuhanmu itu berarti kalau berasal Muhammad dari kawin dengan mana? istri Hasil umur poligaminya siapa? Kamu coba belajar dulu gitu daripada ngotot. Gitu. Kabar Pak Ustaz, Oke. benar tidak kalau misalnya ini Nabi Muhammad kawin dengan Siti Aisyah umur 6 tahun? Kenapa? Muhammad yang bilang kamu punya Nabi itu. Yesus pun menikahi Maria umur 3 tahun. Yesus siapa yang nikah? Ada ayatnya Yesus menikahi Maria umur 3 tahun. Ayat berapa? Baik. Nih saya tampilkan ya. Ayat. Baca saja. Yesus nikah Maria ya? Iya. Ayat berapa? Bentar, nih saya bukakan. Kau lihat di layar ya. Tidak, sebut saja, saya baca di sini. Bentar. Saya bukakan dulu. Yesus nikah dengan Maria di Injil mana itu? Oh, menurut siapa itu? Jangan sampai menurut otak Pak Ustadz saja.
Iya, sabar ya. Bentar, saya buka dulu. Di laptop saya agak susah masalahnya. Ntar ya teman-temannya. Sabar ya. Ya suruh belajar lagi, ya nggak apa-apa. Nah, nih ya. Mari kita baca ya. Ini bukan karangan saya ya. Sebut saja di Injil apa? Iya makanya kita baca dulu, sebut saja ya. Nih, Alkitab terbitan 1928 tahunnya. Alamak, makanya Ustadz. Oke, coba sekarang kita lihat ya apa yang Yesus. Ya. Istriku, kata Yesus, yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya tuh. Markus 6 18 sampai 19 terbitannya ya nih bentar nanti kau salah paham ya sama berapa ya. Markus 6 nomor 18 sampai 19 terbitan 1928 yang dibawa oleh Alkitab Belanda tuh. Sabar. 16 berapa tadi? Sabar. Naik. 16 berapa tadi? Nih Markus 16 berapa tadi? Markus 6 18 19. Nah, Markus 6 18 19. Karena Yohanes pernah menegur Herodes tidak kalah yang mana yang apa? Makanya kau baca kitab kau itu ya yang sebelum diubah. Nih terbitan ini agak kau punya. Makanya nih kita baca nih. Alkitab terbitan. Coba perhatikan ini. Perhatikan. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda. Udah diubah kawan ya. Itu kan pendeta yang ubah, bukan saya, bukan kami Katolik. Sudah diubah pendeta kau ya dari pendeta bukan pastor diubah. Sudah diubah karena malu gitu. Yesus punya istri yang 3 tahun gitu. Jadi kalaunya masalah Nabi Muhammad umur 6 tahun itu masih mending 6 tahun daripada yang 3 tahun. Coba.